Kalian ini kenapa? Kemudian Wuri dengan kagetnya menoleh ke sumber suara. Sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib, tapi belum ada satupun orang yang mengumandangkan azan. Wuri pikir, hal ini mungkin karena hujan deras sehingga dia nggak mendengar suara azan itu. Perasaan Wuri nggak karuan mendapati pemandangan nyata dan aneh di depannya. Dia kemudian buru-buru menutup laci dan kemudian berjalan keluar. Dia ingin secepatnya meninggalkan area masjid, tetapi terlambat. Kenapa? Seseorang menghalanginya di depan pintu dengan menatapnya tajam. Siapakah orang itu? Orang baik atau orang jahat? Baik, aku akan membuatmu ingat siapa aku. Aku adalah Tiba-tiba, Wuri, Wuri. Apakah kamu di sana? Suara seseorang yang memanggil-manggil Wuri. Kemudian menghentikan ucapan pria itu. Kalian ini kenapa? Kemudian Wuri dengan kagetnya menoleh ke sumber suara. Ternyata Pak D Cokro. Pak D Cokro ini adalah suami Budi Sumi yang berdiri di ambang pintu bagian belakang. Wuri dan Budi Sumi langsung saling melepas pelukan. Wuri kemudian berdiri dan menghampiri Pak D-nya itu. Wuri, kamu tondok? Iya Pak D. Kemudian Wuri mengulurkan tangan dan kemudian dicium tangannya Pak D. Kapan kamu datang, Dok? Baru tadi siang, Pak D. Pak D Cokro kemudian menaruh cangkulnya yang dipanggulnya di pojok dapur. Kemudian Pak D Cokro mencuci tangan dan kakinya di kamar mandi yang berada di samping dapur. Lalu menghampiri Wuri yang sudah kembali duduk di kursi dekat budinya itu. Pak D Cokro nampak celingukan mencari sesuatu yang gak ditemukan. Mana Haryo dan Siti? Tanyanya Pak D Cokro. Jadi Haryo ini merupakan ayah Wuri, sedangkan Siti ini adalah ibunya. Wuri kesini sendirian Pak D, ingin memberikan kejutan buat ayah sama ibu. Tapi mereka nggak lagi tinggal di sini, kata Wuri dengan wajah raut sedih. Surat yang terakhir diterima oleh Wuri dari orang tuanya berisi agar Wuri itu bersabar. Sebentar lagi mereka akan menjemput Wuri, sekalian pamit sama seluruh pengurus pondok. Tapi hingga 2 bulan pasca Wuri lulus, kedua orang tuanya nggak kunjung datang dan membuat Wuri ini khawatir dan memutuskan nekat pulang sendirian. Tetapi kenyataan yang didapatkan benar-benar membuat Wuri ini kaget. Loh, bukannya Haryo sama Siti sudah pindah ke dekat pondok? Pak D Cokro nampak terkejut dengan pengakuan Wuri. Wuri juga nggak tahu Pak D, dalam semua surat yang Wuri terima, nggak sedikit pun ayah dan ibu menyinggung soal pindah rumah. Walah Dok, Pak D turut prihatin, tapi jangan khawatir dan bersedih ya. Pak D akan bantu kamu mencari keberadaan orang tuamu. Selama ayah dan ibumu belum ada kabar, beritanya, kamu boleh tinggal di sini dulu. Terima kasih Pak D. Pak D baik sekali, kata Wuri memuji Pak D-nya itu dengan tulus. Sudah tugas Pak D, Dok. Sedari kamu kecil, kamu sudah Pak D anggap seperti anak sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bercerita apapun pada Pak D. Lagi pula anak Pak D yang satu-satunya sekarang sedang sakit jiwa. Nggak ada yang bisa dibanggakan apalagi diharapkan. Ucapan Pak D Cokro di bagian terakhir berubah sendu. Wuri sedih mendengar Masaka sakit. Seingat Wuri, Masaka itu adalah orang yang sangat cerdas dan baik. Nggak menyangka dia akan dicoba oleh Allah sakit semacam ini. Ya mau gimana lagi Dok, memang sudah nasib Saka harus seperti itu. Budi Sumi ikut menimpali. Pandangannya sangat sayu, pikirannya sangat sedih tiap kali mengingat keadaan anak tunggalnya itu. Sudahlah Bune, jangan merasa sedih. Jalani saja seperti biasanya. Sekarang siapkan makanan soreku. Aku sudah sangat lapar, katanya Pak D. Budi Sumi kemudian bangkit dan melakukan apa yang Pak D Cokro perintahkan. Diambilnya sebuah mangkuk yang berukuran besar, bergambar bunga melati, dan dituangkan sayur gulai nangka muda yang tadi dibuatnya, lalu diletakkan di meja makan. Nggak lupa juga Budi Sumi juga menyiapkan ikan asin goreng serta sambal terasi yang dibuat sebelum memasak sayur nangka muda itu. Sementara Wuri juga membantu budenya dengan menyiapkan alat makannya. Dok, kamu ikut makan ya sekalian ya,
Kamu kan belum makan sejak datang tadi. Iya Bude, tapi Bude juga ikut makan kan ya? Ya jelas Tondo, Bude juga sudah lapar ini. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi yang mengelilingi meja makan. Pak De Cokro nampak sangat lahap dalam memakan masakan yang dihidangkan. Wuri pikirannya sedang nggak baik-baik saja. Tidak bisa menikmati hidangannya yang ada. Dia makan hanya sedikit sekali. Selebihnya dia hanya menunggu Pak De dan Budenya selesai makan. Setelah semua selesai, Wuri kemudian berjalan ke belakang sambil membawa piring kotor bekas makan mereka bertiga. Wuri sekalian mencucinya. Saat kembali ke dapur, nggak sengaja Wuri mendengar perbincangan antara Pak De dan Budenya yang sudah beralih duduk di ruang tamu. Pak Nek, bagaimana caranya kita bisa membantu ya? Aku kasihan sama anak itu, sudah lama sekali nggak bertemu orang tuanya. Giliran dia pulang, orang tuanya nggak diketahui keberadaannya. Wuri memilih menguping pembicaraan keduanya. Dia ingat tentang surat yang dilempar seseorang dari luar. Meskipun saat ini Pak D-nya sangat baik, Wuri memilih waspada, hati-hati sekali, mengingat segala keanehan yang dia jumpai selama memasuki desa Kenongko. Wuri sedikit mengintip kegiatan keduanya melalui celah gorden pintu. Sebuah pemandangan yang ganjil tertangkap oleh indera penglihatannya. Tangan kanan Pak De Cokro sedang memegang sebuah piring kecil berisi bunga melati. Sedang tangan kanannya memegang sekuntum bunga melati yang sudah hilang sebagian kelopaknya. Nah, ini seperti bekas gigitan, sementara mulutnya sambil mengunyah-ngunyah sesuatu. Sepertinya Pak De Cokro ini sedang memakan bunga-bunga melati itu. Wuri terngangah menyaksikan pemandangan ganjil di depannya. Baru kali ini dia melihat orang memakan bunga melati mentah-mentah. Dalam hati Wuri semakin diseseki. Banyak sekali pertanyaan yang nggak tahu harus mencari jawabannya kemana. Nanti coba aku tanyakan pada Kisuro. Siapa tahu dia mengetahui kemana kira-kira Haryo dan Siti pindah. Kenapa harus bertanya kepada Kisuro toh Pak Ne? Apa nggak ada orang lain yang bisa Pak Ne tanyai? Terlihat Bude Sumi seperti keberatan dengan ide Pak De Cokro ini. Kamu jangan ngada-ngada ya Bune. Kisuro itu lebih tahu segala sesuatu yang kita itu nggak tahu. Jangan kamu meremehkan, kamu nanti bisa kualat loh. Bude Sumi kemudian diam hanya menunduk mendapati suaminya berkata dengan nada tinggi. Ya sudah, sekarang kamu siapkan uang seperti biasa dulu. Aku mau sowan ke Kisuro malam ini. Wuri semakin penasaran dengan kelakuan Pak D-nya itu. Terlihat Bude Sumi bangkit dari duduknya dan kemudian berjalan ke arah kamarnya yang terletak dekat dengan tempatnya berdiri. Wuri langsung balik badan dan berlari kecil menuju kamar mandi. Pura-pura sedang membuang hajat. Hawanya menjadi gerah karena pikiran Wuri yang tegang. Dia memutuskan untuk mandi sekalian. Toh nggak perlu ganti baju, dia sudah ganti di perjalanan tadi saat bis pertama yang ditumpanginya itu berhenti di sebuah rumah makan. Sekalian mengerjakan sholat duhur dan asar yang dia jamak dan qashar karena dia musafir dan perjalanannya sudah memenuhi syarat untuk melakukan sholat jamak qashar. Wuri, terdengar suara Bude Sumi menyebut namanya. Wuri di kamar mandi, Bude. Oh ya sudah, sahut Bude Sumi. Selesai mandi, Wuri keluar, dia berjalan ke depan. Tetapi Pak D-nya sudah pergi entah kemana. Wuri kemudian keluar rumah dan melihat sekitar rumah dengan teliti. Ternyata ada 3 pot besar bunga melati yang ditanam di taman depan rumah Budenya itu dengan kuncup bunga yang cukup banyak. Terdapat juga bunga mawar warna-warni yang sedang banyak bunganya dan sebuah pohon kenanga yang cukup tinggi berdiri tegak di tengah taman. Satu lagi, sebuah pohon bunga kintil warna putih juga tertanam dengan subur di samping pohon mawar. Wangi semerbak bunga-bunga yang sedang bermekaran terhirup oleh Wuri. Wuri nggak ambil pusing dengan semua tanaman yang ada. Dia hanya berpikir bahwa Pak D sama Budenya pasti penyuka bunga, makanya banyak sekali tanaman bunga ini. Wuri yang juga penyuka bunga justru sangat menikmati sensasi tenang setelah menghirup aroma wangi bunga-bunga itu. Hari sudah hampir maghrib, langit juga sudah nampak mendung, tetapi Wuri masih betah berlama-lama menikmati tanaman bunga milik Pak D dan Budenya ini. Tanpa Wuri sadari, ada seseorang yang sedang mengintip dari jauh, bersembunyi di balik pohon mangga yang batangnya itu besar. Ya besarnya itu kalau sampai-sampai kalau orang mau meluk
pohon mangga itu udah gak bisa karena saking besarnya itu. Kemudian tiba-tiba hujan, Wuri bergegas masuk ke dalam rumah, kemudian menutup pintunya. Dia memilih masuk ke dalam kamar. Pintu dia tutup dan dia kunci. Jendela juga demikian. Selanjutnya dia merebahkan diri di atas kasur. Hujan di luar semakin deras. Pikirannya kalut dan bingung kenapa dia yang baru pulang dari menuntut ilmu, Allah coba dengan sesuatu yang berat seperti sekarang ini. Saat pikirannya semakin kemana-mana, nggak tenang, Wuri kemudian segera bangkit dari posisi tidurnya. Dia kemudian berjalan menuju meja tempat dia meletakkan tas ransel tadi. Kemudian diambilnya kitab suci dari dalam tas ranselnya dan membukanya. Dicari halaman terakhir bacaannya sehari-hari dan setelah ketemu dia mulai membaca dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin lama membaca, perasaan tenang mulai menguasai dirinya, apalagi ketika bacaannya sampai pada ayat terakhir dari surah Al-Baqarah yang salah satu bagiannya berbunyi La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wuri semakin tenang dan yakin dia pasti sanggup melewati cobaan yang menimpanya kini. Disudahinya aktivitas membaca kitab suci dan disimpannya kembali Al-Qur'annya yang dia baca tadi. Sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib, tapi belum ada satupun orang yang mengumandangkan azan. Wuri pikir hal ini mungkin karena hujan deras sehingga dia nggak mendengar suara azan itu. Setelah berwudu, dia memilih sholat sendiri di dalam kamarnya dengan menggelar sajadah yang selalu tersedia di dalam tasnya. Setelah memastikan bahwa rumah budenya nggak ada tempat sholat khusus, selesai sholat, dia berzikir dan berdoa sangat khusyuk. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk membaca doa-doa penjagaan seperti yang diajarkan sewaktu mondok, yaitu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, masing-masing 3 kali. Dia juga membaca Asmaul Husna dan doa pagi dan sore yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sengaja sekalian menunggu sholat isya dengan tetap berzikir di tempat yang sama. Malam harinya saat Wuri sedang berbincang dengan Bude Sumi, Pak De pamit sama budenya akan pergi ke tempat Kisuro. Bude Sumi tanggap. Dia kemudian masuk ke kamar dan mengambil sebuah amplop berwarna putih yang berisi segepok uang dan menyerahkannya kepada Pak D-nya. Pak D menerimanya kemudian pergi menggunakan payung karena hujannya belum berhenti yang hujan tadi sore itu. Pak D mau kemana Bude? Tanyanya Wuri setelah Pak D-nya itu pergi. Ke tempat Kisuro, Dok, ujar Bude sambil meminum secangkir teh yang tadi dibuat oleh Wuri. Kisuro? Siapa itu Bude? Orang baru kah? Katanya Wuri. Wuri bertanya lagi, karena seingatnya dulu nggak ada orang yang bernama Kisuro di desa Kenongko ini. Iya, baru sekitar 4 tahun tinggal di desa ini. Nama lengkapnya adalah Suro Gumolo. Tapi orang sini menyebutnya Kisuro. Dia itu yang punya padepokan Girijoyo. Kamu tadi melihat kan saat masuk desa, itu bangunan pertama setelah gapura. Wuri mengingat apa yang dilihat saat memasuki desa tadi. Tapi yang dia ingat justru gapura dengan ukiran naga. Tidak Bude. Loh, kok enggak lihat? Memangnya kamu tadi lewat mana? Tadi Wuri lewat samping gapura Bude, biar lebih cepat sampai begitu. Wuri beralasan dia nggak ingin menceritakan yang sesungguhnya terjadi. Berarti lewat hutan jati itu ya? Iya Bude. Wah, kamu berani sekali. Bude yang biasa di sini saja nggak berani lewat sana. Memang kenapa harus takut Bude? Kan lebih dekat lewat sana. Lagi pula kan siang hari juga. Ya memang, tapi ya namanya takut, ya tetap saja takut. Bude Sumi menjawab tanpa memberitahu Wuri alasan ketakutan itu. Wuri memilih nggak bertanya lebih lanjut. Dia memutuskan besok akan berkeliling desa untuk melihat sendiri seperti apa desanya sekarang ini. Wuri memilih masuk ke kamar lebih awal, nggak menunggu kepulangan Pak D-nya. Dia ingin tidur lebih cepat agar pikirannya tenang. Namun hingga hampir tengah malam, dia nggak juga bisa tidur. Hujan sudah berhenti sejak tadi. Suara jangkrik terasa sangat nyaring di telinganya, membuatnya semakin susah tidur. Kemudian tok tok tok. Bune, bukakan pintu, aku pulang. Suara Pak De Cokro terdengar hingga ke kamar Wuri. Iya, tunggu sebentar. Meskipun tanpa melihat, Wuri udah bisa merasakan bahwa budenya itu sudah cepat-cepat untuk membukakan pintu. Terbukti dari suara langkahnya yang seperti setengah berlari, keburu-buru. Kemudian dibukakan pintunya, kriet.
Lama sekali kamu ya membukakan pintu. Aku ini sampai kedinginan, menunggu di luar. Suara Pak D terdengar menggerutu. Hawa di pegunungan Mentilung memang sangat-sangat dingin, apalagi jika habis diguyur hujan deras. Wuri yang dalam kamar saja harus memakai selimut tebal. Nggak terbayang dinginnya di luar sana, di luar rumah. Maaf, aku tertidur. Habisnya Pak Ne pulangnya larut. Mataku juga nggak sanggup untuk dipaksa melek lagi. Alah, itu alasan kamu saja. Memang dasarnya kamu itu lelet dan mengantukan. Gak usah mencari pembelaan. Wuri terkejut dengan suara Pak D-nya yang terdengar sedikit marah. Seingatnya, Pak D dulu jarang sekali marah. Dia memang datar dan dingin orangnya, tapi sabar. Kriet. Pintu utama kembali ditutup. Bude dan Pak D-nya kemudian masuk ke dalam kamarnya yang posisinya bersebelahan dengan kamar Wuri. Wuri sudah tidur. Sepertinya sudah, Pak Ne. Dia sudah masuk ke dalam kamar tadi. Ada apa mencarinya? Apa Pak Ne sudah tanya sama Kisuro tentang keberadaan adik Haryo sama adik Siti? Ya, orang tuanya Wuri itu. Mendengar nama orang tuanya disebut, Wuri kemudian beringsut dari tempat tidur. Dengan sangat pelan dia berjalan menuju tembok yang memisahkan kamarnya dengan kamar Pak D dan Ibu D-nya. Aku belum sempat. Tadi ritualnya agak lama karena hujan sangat deras. Begitu selesai, hari sudah sangat malam. Nggak elok rasanya jika mengajak Kisuro berbincang. Seperti nggak tahu waktu saja. Besok kapan-kapan saja kalau ketemu lagi sama Kisuro dan waktu yang tepat. Aku akan menanyakan perihal Haryo sama Siti. Oh, sebenarnya aku kasihan sama Wuri, Pak Ne. Dia pasti sangat ingin sekali mengetahui keberadaan kedua orang tuanya. Tidak bisakah Pak Ne secepatnya bertanya kepada Kisuro, atau kalau perlu bertanya kepada siapa saja yang kira-kira punya informasi mengenai keberadaan orang tua mereka? Ucap Bude Sumi. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Toh Wuri di sini kita perlakukan dengan sangat baik. Kamu diam saja atau kamu mau terjadi sesuatu sama Sakat? Cukup lama Wuri menanti jawaban budenya itu. Tetapi suara budenya tidak lagi terdengar. Nggak sampai 20 menit justru terdengar suara dengkuran dari Pak D-nya. Karena kamarnya bersebelahan kan. Wuri kembali ke kasurnya, pikirannya semakin curiga dengan Pak D dan budenya yang sepertinya tahu sesuatu tentang ayah dan ibunya. Kemudian dililiknya jam di pergelangan tangan Wuri, tepat menunjukkan pukul 01.00 dini hari. Jam itu adalah pemberian ayahnya saat pertama kali masuk ke pondok. Kata ayahnya waktu itu agar Wuri selalu ingat waktu dan dapat memanfaatkan dengan baik. Wuri sangat senang sekali kala itu, tapi jam tangan adalah sesuatu langka dan jarang orang punya, apalagi jam pemberian ayahnya itu termasuk jam tangan sangat mahal. Wuri sempat protes kenapa harus beli yang mahal, tetapi ayahnya ya tetap membeli jam itu. Katanya biar awet, ucap ayahnya terbukti. Jam itu masih sangat baik kondisinya dan juga masih berfungsi. Wuri memaksa matanya untuk terpejam untuk tidur. Sebisa mungkin dia mengingat hal-hal yang membuatnya bahagia tanpa mengingat beberapa peristiwa yang terjadi hari itu. Usahanya membuahkan hasil, dirinya kemudian bisa terlelap dan kemudian tidur. Sampai kemudian suara ketukan kecil di jendela yang terletak di samping ranjang membangunkannya. Dilihatnya kembali jam tangannya. Masih jam 3 pagi. Wuri penasaran dengan siapa yang mengetuk jendelanya itu. Rasa enggak menahannya untuk membuka jendela. Dia justru turun dan pergi ke kamar mandi belakang untuk membuang hajat sekaligus mengambil air wudhu. Wuri hendak melaksanakan sholat tahajud. Sebuah rutinitas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan. Setelahnya Wuri berdoa kepada Sang Kholik, kepada Allah SWT dengan khusyuk, memohon jalan keluar dari semua permasalahan yang sedang dihadapinya. Hari sudah mendekati subuh, suara ketukan sudah enggak lagi terdengar. Wuri masih di atas sajadah menunggu kumandang azan, suara azan dari kejauhan yang biasa dia dengar setiap hari, baik di pondok maupun di desa Kenongko waktu dulu saat sebelum pondok. Namun hingga waktu untuk sholat subuh sudah hampir habis, suara azan yang ditunggu oleh Wuri ini nggak kunjung dia dengar. Akhirnya Wuri kemudian melaksanakan sholat subuh sendirian di rumah. Setelahnya dia membaca doa-doa penjagaan seperti yang dilakukan saat menjelang maghrib tadi. Doa yang memang tata cara waktu berdoanya tiap pagi dan sore. Setelah itu Wuri keluar kamar. Ternyata budenya sudah bangun dan sedang bersiap untuk memasak. Wuri yang peka segera membantu budenya. Jika budenya sibuk membuat api di tungku dari ranting pohon jati yang sudah kering, Wuri memilih mengambil bagian untuk mengupas, mengiris bumbu dapur. Mau masak apa Bude? Ini Bude mau masak
oseng bunga pepaya sama daun pepaya, Dok. Bude menjawab dengan tangan yang sibuk mengipasi nyala api yang hampir jadi, sudah hampir nyala begitu. Apa tidak pahit, Bude? Wuri dulu pernah makan tapi rasanya pahit sekali. Sejak saat itu Wuri belum pernah makan lagi. Wuri bertanya lagi, kini sambil mengulek bumbu dapur. Kalau Bude yang masak, dijamin nggak pahit, Dok. Kamu nanti cobain ya. Masa sih, Bude? Memangnya cara biar nggak pahit itu diapain, Bude? Daun sama bunga pepayanya direbus dulu bersama air jambu biji yang agak banyak. Atau kamu bisa juga menggunakan daun yang bunganya berwarna ungu yang biasa tumbuh di semak-semak. Namanya apa, Bude? Bude kurang tahu sih apa itu namanya. Oh, jawabnya Wuri. Suasana kembali hening. Wuri sibuk memasak sayur, sementara Bude sibuk membuat tempe goreng sambil mengurus api agar nggak padam. Beberapa saat kemudian, semua makanan sudah siap di meja makan. Wuri memilih mandi pagi dulu sembari menunggu Pak D-nya bangun. Sepertinya Pak D Cokro masih tidur. Selama Wuri tinggal, enggak sekalipun Wuri melihat Pak D maupun budenya itu bangun. Matahari sudah mulai meninggi saat Wuri selesai sarapan bersama. Dia kemudian berniat untuk keliling kampung setelah membereskan sisa-sisa sarapan. Wuri mengenakan tunik berwarna hitam, celana kulot berwarna biru dongker yang modelnya longgar, dan sebuah kerudung hitam dengan ukurannya lebar. Pak D-nya sudah pergi lagi. Kini tinggal dia dan budenya. Sesaat sebelum langkah keluar dari pintu rumah, budenya memanggil Wuri. Wuri, ya Bude. Padahal dia sudah mau jalan. Akhirnya Wuri gak jadi melangkah. Kemudian dia juga sambil menunggu budenya nampak berjalan cepat ke arahnya. Budi Sumi bertanya dengan wajah yang cemas. Cuma mau keliling desa, Bude. Kalau mau keliling desa, jangan berpenampilan seperti itu, ujar budenya dengan perkataan serius. Kenapa, Bude? Perasaan gak ada yang salah, gak ada yang aneh juga dengan penampilan Wuri. Sudah menutup aurat dan sopan. Apanya yang perlu dipermasalahkan, Bude? Pokoknya kamu jangan berpakaian seperti itu. Kalau perlu lepaslah dulu kerudungmu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan kelanjutannya, tungguin aku di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.